muliakan nama-Mu selalu yang menolong hidupku. Haleluya. Haleluya. Apa kabarnya? Luar biasa. Hari baru, harapan yang baru. Puji nama Tuhan. Pada sore hari ini kita ada di tempat ini, kita mau memuji Tuhan. Kita bersyukur ya, kita boleh ada sampai saat hari ini ya. Amin. Bulan Agustus sudah kita ada. Kalau kita pikir-pikir, kita sudah lewati masa pandemi 2 tahun, masuk 3 tahun, dan saat ini sudah bebas. Sudah ada di bulan 8. Firman Tuhan yang katakan Dia Alfa dan Omega. Dia ada di awal, bahkan Dia sudah menunggu kita di ujung nanti. Dan saat sore hari ini kita berkumpul memuji Tuhan, menaikkan syukur kita kepada Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Terima kasih Bapa. Kita mau saat teduh, kita mau menyembah Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kami naikkan syukur kami Bapa. Oh Yesus, Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkanku, Kau Tuhan selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Kau Tuhan Amin. Engkau yang pulihkan kami Yesus. Terima kasih. Oh Tuhan, Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih Kau Tuhan. Amin. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari jemaat Tuhan, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian kita. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus.
haleluya, haleluya, Yesus, Kaulah yang kudus, Kaulah yang besar, Kaulah yang ajaib. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan bagi Engkau ya Allah. Engkau ramata kirasa karalaba Yesus, Engkau hadir bersama dengan kami ya Bapa. Engkau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya ya Allah. Beracaralah Engkau di antara kami, bekerjalah Roh Kudus di antara kami. Kami percaya mujizat itu nyata, dan Engkau yang bekerja di dalam ibadah ini ya Bapa. Berkati dan urapi hamba-hambamu yang melayani akan Engkau. Bahkan setiap kami Tuhan, kami boleh menikmati kasih dan kuasa-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap beribadah. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita mau naikkan pujian kita pada sore hari ini. Kita mau katakan segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Oh, Yesus, terima kasih. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu dikasih Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. haleluya. Haleluya. Sorak haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Amen. Segala puji syukur. Segala puji syukur Amen. hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Sorak haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib. Amin. Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Jiwaku ditebus oleh-Nya. kita membesarkan nama Tuhan, amin. Amin. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, Tiada terkira, kita mengingat akan kebaikan Tuhan. dapat balas Amin. besar kasih-Nya. Oh,
menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. 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 Haleluya, puji kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Kalau kita ingat semua kebaikan Tuhan, tidak ada yang dapat kita balas. Amin. Karena kita punya Allah yang ajaib. Haleluya. Yesus Tuhanku ajaib. Sungguh heran perbuatan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mungkin belum ada yang bersalaman satu dengan yang lainnya. Saya undang, boleh bangkit berdiri, boleh mengucapkan selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan memberkati kita. Haleluya. Oh, haleluya. Yesus. Amin. Senang berjumpa dengan ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di tempat ini dalam keadaan sehat. Itu karena keajaiban yang Tuhan kerjakan. Haleluya. Yesus Tuhanku ajaib, heran perbuatannya, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus Tuhanku ajaib. Yesus, Yesus Tuhanku ajaib, heran perbuatannya, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus Tuhanku ajaib. Haleluya. Haleluya. Mujizat yang diperbuatnya sungguh ajaib. Haleluya. Oh, haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Bapak Ibu aminkan pujian ini. Amin. Yesus Tuhanku ajaib, heran perbuatannya, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus Tuhanku ajaib. Yesus. Amin. Tuhanku ajaib, Amin Tuhan. perbuatannya. Oh, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus Tuhanku ajaib. Haleluya. Oh, haleluya Yesus. Amin. Mujizat yang diperbuatnya sungguh ajaib. Haleluya. Amin. Untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Haleluya. Oh, mujizat yang diperbuatnya sungguh ajaib. Haleluya. Amin. Untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Oh, untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Sekali lagi. Untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Silakan duduk Bapak Ibu. Amin. Dia ajaib. Amin. Amin.
Mujizat yang diperbuatnya sungguh ajaib. Mungkin saat ini kita di antara kita ada yang menantikan mujizat dari Tuhan, menantikan pertolongan yang dari Tuhan. Namun Dia tidak pernah tinggalkan kita. Dia sedang melihat kesetiaan dan kepercayaan kita kepadanya. Seberapa kita meletakkan kepercayaan kita kepada Tuhan, disitulah Dia akan melakukan perbuatan yang ajaib. Suatu perkara, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Sehelai rambut jatuh pun Dia pun tahu, terlebih keberadaan kita. Kita naikkan pujian kita saat pada sore hari ini. Apapun yang terjadi, haleluya Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Gunung yang tinggi dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Sekali kita katakan, apapun yang terjadi Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkan, amin Tuhan. Kau bersabda dan selamatkan, tiada yang mustahil bagi-Mu. Haleluya Yesus. Yesus, ku percaya padamu. Amin. Mari kita saya undang untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya padamu. Amin. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkan. Amin. Nyanyikan dengan iman. Bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Haleluya. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya padamu.
bersyukur punya Allah seperti-Mu Yesus, yang tidak pernah meninggalkan kami. Kuasa firman-Mu bekerja di dalam kami Allah. Saat ini kami mau dengar firman-Mu ya Allah. Firman yang adalah kebenaran di dalam kehidupan kami. Firman yang memerdekakan kehidupan kami. Kami berdoa buat hamba-Mu yang akan melayani Tuhan. Urapi dia Allah. Kuasai lidah mulutnya Tuhan. Segala firman yang dikeluarkan Tuhan adalah pimpinan daripada Roh Kudus-Mu ya Bapa. Kami mau dengar firman-Mu Bapa. Berikan kami Tuhan telinga seorang murid ya Bapa, yang mau dengar firman-Mu, dan kami mau lakukan juga firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap dengar firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Tuhan baik buat kita, amin. Tuhan ajaib buat kita, amin. Saudara, semua kabarnya baik, amin. Puji Tuhan. Ada di sini kurang sehat? Tuhan, semuanya sehat dan baik, amin. Tuhan ajaib buat kita. Kita masuk di bulan yang baru di Agustus. Agustus, bulan kemerdekaan buat bangsa kita ini. Jadi sudah terasa beberapa hari ini, bahkan minggu ini, sudah banyak yang pasang-pasang bendera. Saudara mungkin akan menikmati juga perayaan-perayaan 17 Agustus di lingkungan atau mungkin di sekolah, tempat kerja. Semoga kita bisa merayakannya dengan penuh sukacita, bahwa memang bangsa kita, bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Saya kasih judul iman yang benar. Kalau kita sudah banyak belajar di sepanjang tahun ini, bagaimana saya dan saudara hidupnya itu, khususnya kerohanian kita, untuk tetap bisa berada di jalurnya Tuhan. Di track yang sudah Tuhan sesungguhnya rencanakan dan tetapkan. Hanya kadangkala kita lebih sering lihat fakta yang terjadi. Jadi itu yang kadangkala yang membuat kita jadi bimbang untuk melangkah. Bimbang dan ragu. Iya, apa benar Tuhan punya rencana yang baik dalam hidup kami? Padahal Tuhan sudah buat dengan baik. Asalkan Tuhan mau kehidupan rohani kita itu tetap berada di jalurnya Tuhan. Jangan berubah-ubah. Jangan berubah-ubah. Karena kalau kita biarkan kita kembali bergeser saja sedikit dari apa yang sudah Tuhan rencanakan, nanti kita lelah sendiri balik lagi untuk di titik yang kembali. Jadi kalau sudah di jalur itu, walaupun mungkin memang sulit, ada kesulitan yang kita hadapi, tapi tetaplah di jalur itu. Bertahan di jalur itu. Karena Tuhan pasti punya rencana yang baik buat kita. Amin. Saya berdoa agar kita semua jemaat Tuhan, khususnya di tempat ini maupun yang menyaksikan siaran ini, agar tetap fokus dengan apa yang sudah Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Rindu kita juga kelak jadi pemimpin yang dipakai, diurapi oleh Tuhan. Baik di rumah tangga kita, tengah-tengah keluarga kita, bahkan juga di tempat-tempat pelayanan kita. Kalaupun saudara juga dipakai Tuhan, diurapi Tuhan di tempat usaha, di pekerjaan, itu sesuatu yang ajaib buat Tuhan. Karena sesungguhnya tidak ada seorang pun di antara kita yang hanya duduk saja diam di bangku ini. Karena Tuhan punya rencana buat kita. Tuhan punya rencana buat kita dan kehendak buat kita. Jadi Tuhan mau kita bergerak. Tuhan gak mau kita hanya duduk diam, memenuhi bangku gereja, tapi kita nggak pernah mau melakukan apa yang jadi rencana dan kehendak Tuhan sesungguhnya dalam setiap kehidupan kita. Dan hari ini kita akan belajar agar kita semua kembali dapat mengalami pertumbuhan di dalam perjalanan iman percaya kita bersama Tuhan Yesus. Amin. Saudara siap? Kita buka ayat. Kita akan baca ayat ini. 2 Timotius 1 ayat 5 sampai ayat 6. 2 Timotius 1 ayat 5 sampai ayat 6. Kita akan baca ayat ini bersama-sama ya. 1, 2, dan 3. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas,
yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah aku peringatkan engkau untuk mengorbankan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tangan atasmu. Puji Tuhan. Saya ingin sekali lagi kita baca ayat ini, tapi dalam versi yang mudah dibaca. Saya memang agak kaget. Ternyata di handphone saya waktu saya perbarui, jadi aplikasi Alkitabnya ternyata banyak lagi versi-versi yang baru yang kita bisa pakai. Jadi itu yang luar biasa. Alkitab kita banyak versi, tapi versi itu bukan bikin jadi kita bingung, justru melengkapi satu dengan lain. Luar biasa nggak? Makanya ada Alkitab bahasa sederhana, versinya masa kini, ya kan? Kalau saudara mungkin biar lebih mudah memahaminya, saudara bisa pakai versi yang maksudnya klik terus lihat ayatnya dalam versi bahasa sederhana, bahasa sehari-hari, bahasa masa kini. Nah ini ada versi ternyata yang baru. Oh ya juga ada Alkitab, ternyata Alkitab kalau di-download yang baru. Jadi terjemahan baru kan TB itu ya. Ada TB2 sekarang. Ada TB2, nggak tahu Pak Yus, aku udah lihat nggak? TB2 saya udah lihat, ada TB2 gitu. Jadi selalu ada beda gitu, yang penekanannya dia tambah gitu. Itulah kayanya firman Tuhan. Amin. Kita patut bersyukur, saudara patut bersyukur. Kita membaca Alkitab di dalam banyak versi. Amin. Sehingga kita kalau kita bilang saya nggak paham kalau baca Alkitab, yang malah saya bikinnya ngantuk, nggak ngerti Pak pendeta. Siapa bilang? Ternyata ada banyak versi yang bisa menjawab kita. Jadi zaman sekarang ini. Jadi ada versi masa kini, versi terjemahan baharu, terjemahan bahasa sehari-hari, atau terjemahan yang sekarang kita mau baca, versi mudah dibaca. Nyata saya kemarin bikin ya. Nyata kenapa diciptakan versi mudah dibaca? Karena ternyata ada banyak orang percaya sulit baca Alkitab. Jadi kalau saudara bilang, Pak, kami sulit baca Alkitab, udah ada tuh versinya. Jangan lagi alasan. Coba bilang sebelah, kamu masih sulit baca Alkitab. Lihat versi mudah dibaca. Amin. Kalau di Alkitab yang seluler, kalau saudara download tuh versi Alkitab, aplikasi Alkitab, saudara tinggal rubah, klik versi VMD, versi mudah dibaca. Ini di ayatnya, 2 Timotius 1 ayat 5 sampai 6. Yang tadi lagi. Lihat baik-baik. Ada perbedaan. Tapi yang luar biasa, kita semakin dikasih pengertian. 2 Timotius 1 ayat 5 sampai 6. Sudah ya? Kita baca sama-sama sekali lagi. Aku ingat imanmu yang benar, kata Paulus kepada Timotius. Iman yang seperti itu pertama-tama telah dimiliki oleh nenekmu yang namanya Lois dan ibumu yang namanya Eunike. Aku tahu, katanya, bahwa engkau juga memiliki iman yang sama. Sama dengan siapa? Lois dan Eunike. Itulah sebabnya aku mau mengingatkan engkau supaya menggunakan pemberian Allah kepadamu. Ia memberikannya ketika aku menumpangkan tanganku atasmu. Imanmu yang benar. Kalimat ini jadi tema kita hari ini. Kalau dikatakan imanmu yang benar, berarti ada kata lain dari iman yang salah. Perhatikan baik-baik, ulang nih. Kalau Alkitab bilang imanmu yang benar, berarti dengan kata lain ada iman yang salah. Bayangin itu. Sekian lama ikut Tuhan, ternyata imannya salah. Imannya nggak benar. Makanya Tuhan kasih kita kebenaran hari ini. Imannya agar jangan salah dalam mengiring Tuhan, tapi imannya harus benar. Oleh sebab itu, hari-hari ini sebagai orang percaya, kita belajar iman yang benar, bukan belajar iman yang salah. Sebagai orang tua, ketika kita sudah memiliki iman yang benar kepada Tuhan Yesus, maka sekarang yang jadi pertanyaannya adalah apakah anak cucu kita juga memiliki iman yang sama? Ini jadi tantangan buat kita sebagai orang tua. Buat opa, oma, jadi tantangan sebagai orang tua di masa-masa sekarang. Bagaimana nanti kita lihat anak-anak dan cucu-cucu kita punya iman yang sama. Mereka juga punya pengalaman iman yang sama dalam hidupnya, sama dengan kita. Dulu waktu kita ngiring Tuhan, kita punya banyak pengalaman iman. Nah, apakah anak cucu kita juga nanti mereka punya pengalaman iman yang sama? Jangan sampai mereka bertumbuh semakin dewasa, nggak punya apa-apa.
Cuma punya prestasi, punya apa lagi? Pendidikan yang kita banggakan sebagai orang tua. Bangga anak kita kalau naik kelas, lulus, berprestasi, nanti mereka tuh jadi orang hebat, kita bangga di situ. Tapi kita nggak pernah bangga lihat mereka kelak harus mereka punya iman yang sama seperti orang tuanya. Mereka harus punya iman yang sama seperti neneknya. Amin. Amin. Sehingga mereka nanti dalam hidup mereka yang mungkin lebih keras dari kita, mereka sejak masih muda, kayak siapa? Lopa, Meta, dari kecil, sejak sekarang mereka punya pengalaman rohani, pengalaman iman. Sehingga nanti waktu besar mereka nggak salah bergaul, jadi nggak mudah salah untuk melangkah, karena ada pengalaman iman yang benar yang selalu mengajar mereka. Amin, amin. Saudara mau ajarkan itu? Sekarang kita akan lihat beberapa hal mengenai iman yang salah. 1 Timotius 4 ayat 7. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Lihat baik-baik. Jauhi katanya tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Kita sering kali yang kita ajarkan tahyul, dongeng nenek-nenek tua. Cerita masa lalu itu yang kita banggakan. Apa yang dikatakan orang tua dulu itu yang kita ajarkan. Padahal kita nggak pernah ajarkan apa yang firman Tuhan ajarkan. Kerap kali itu jadi prinsip buat kita. Perhatikan nih opung ngomong. Dulu nenek, oma kamu tuh. Kita sebagai orang beriman kepada Tuhan, namun dalam perjalanan hidupnya, iman kita masih tercampur dengan dongeng-dongeng nenek tua. Dan juga masih tercampur dengan tahayul-tahayul. Sederhananya adalah kita ini udah percaya sama Tuhan Yesus, tapi percaya juga sama apa? Sama ramalan. Percaya juga sama apa? Perkataan orang-orang dulu. Kita lebih percaya itu. Percaya kalau orang dulu ngomong udah pasti benar. Tapi kalau firman Tuhan, ya saya juga percaya. Tapi saya percaya juga sama perkataan orang dulu. Itu iman yang salah tuh. Firman Tuhan. Di saat yang sama kita percaya sama Yesus, saat sama juga kita percaya sama nenek-nenek moyang. Percaya lagi sama hari baik, makanya nggak salah kita percaya. Cari kalau mau tetapkan tanggal harus ada hari baik. Padahal Tuhan bilang semua hari itu baik. Waktu kita datang beribadah, kita beriman kepada Tuhan Yesus. Setelah di hari Senin sampai Sabtu, saudara sendiri jawab. Saudara beriman kepada siapa? Waktu hari Minggu berimannya sih kepada siapa? Yesus. Tapi waktu hari Senin sampai Sabtu, karena banyaknya fakta yang terjadi, kesulitan yang terjadi, tantangan yang terjadi, siapa yang saudara percaya? Apakah saudara betul beriman kepada Yesus? Atau saudara jangan-jangan beriman kepada kembali lagi cerita-cerita yang masa lalu? Oh iya ya, salah sih kita ya. Dulu harusnya kita benar apa yang dikatakan nenek kita, benar apa yang dikatakan dulu tuh buyut saya tuh, benar tuh apa yang dikatakan dulu tuh. Nah, kita sulit lagi bisa kembali percaya sama perkataan firman Tuhan. Makanya saya suka ayatnya bilang, dikatakan, makanya jauhi semua itu. Amin. Apa? Jauhi semuanya itu. Tapi dia lanjutkan, bukan hanya sekedar jauhi semua itu, tapi latihlah dirimu beribadah. Maksud dari firman Tuhan ini adalah bukan sekedar datang beribadah seperti hari, namun berikanlah sepenuhnya hidupmu setiap waktu, setiap hari beribadah sama Tuhan. Cuma itu yang bisa menjaga kita. Amin. Cuma itu yang membuat iman kita bisa tetap benar. Makanya ada firman Tuhan katakan apa? Persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Persembahkan itu sepenuhnya kepada Tuhan. Latih hidup kita terus menerus. Amin. Supaya apa? Supaya saya dan saudara tidak lagi hidup di dalam dongeng nenek tua. Amin. Supaya apa? Supaya saya dan saudara tidak lagi hidup dengan kebenaran tayul. Kita nggak percaya lagi. Kita hanya percaya sama firman Tuhan. Amin. Matius 15 ayat 8 sampai 9. Matius 15 ayat 8 sampai 9. Perhatikan ayat ini. Bangsa ini katanya memuliakan aku dengan apa? Bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Lihat, yang harusnya dijauhi siapa? Tahayul-tahayul, dongeng-dongeng.
Tapi dia justru jauh dari siapa? Dari Tuhan. Ini orang Kristen gak nih? Orang Kristen, orang beribadah. Yang dimuliakan siapa? Tuhan. Nyanyi tadi, Tuhanku ajaib. Nyanyi, joget-joget lagi, pakai nangis-nangis lagi. Nyembah nggak? Nyembah mungkin dia orang yang memuliakan Tuhan. Tapi kata Tuhan hatinya jauh. Harusnya yang tahayul dia jauhkan. Semua perkataan nenek moyang itu dia jauhkan. Ngapain dia dengar lagi? Yang dia pegang itu firman Tuhan. Agar imannya nggak jadi kembali lagi salah. Ragu lagi ketika ada tantangan terjadi. Percuma, kata, saya suka tuh ayatnya tuh. Jujur banget ini. Percuma. Sama bilang sama saya, percuma. Karena bilang, Pak Pendeta jangan gitu dong. Masa jemaat udah datang ibadah masih bilang percuma. Bisa tersinggung nanti, pulang dia. Dia bilang, percuma nih saya datang nih. Tapi pilihan Tuhan tegas banget, dia bilang, percuma. Mereka itu beribadah kepadaku. Ngabisin waktu doang. Cuma terkesan biar jadi orang Kristen, kalau hari Minggu harus datang beribadah. Senin sampai Jumat, sampai Sabtu ngapain? Kata Tuhan. Halo, ngapain? Hah? Senin sampai Jumat ngapain? Sampai Sabtu healing terus, Pak. Libur. Kalau nenek-nenek mungkin oma-oma sekarang yang tren sekarang jaga cucu, Pak. Udah capek nih, Pak. Pendeta. Aduh. Pada kata Tuhan, di saat kita jaga cucu lah, kita sedang melatih diri kita beribadah. Sambil latihan cucu, dengar pujian, dengar firman Tuhan. Amin. Amin. Ya, masa nggak bisa sih dengar firman Tuhan zaman sekarang? Semua tinggal klik doang YouTube yang mana. Kalau saudara bosan dengar khotbah saya, kan banyak pengkhotbah yang lain. Amin. Sampai masak aja ada orang sambil masak, dengar aja. Mau dia ngomong apa saya sambil masak. Seakan-akan selalu ada roh Tuhan di sini. Di dapur ada, di kamar ada. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedang ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Saudara, terkadang gini, kita lebih taat sama perintah betul apa betul? Ternyata iman kita hanya berdasarkan perintah manusia. Perhatikan baik-baik ini. Saya sangat ditegur sama firman Tuhan ini. Mereka cuma ikuti perintah itu tanpa tahu apa makna sesungguhnya dari perintah itu. Yang penting ikut aja. Jadi kalau dibilang hadir ibadah, datang kepada Tuhan, bukan karena dia tahu betul bahwa dia perlu datang ibadah kepada Tuhan, tapi hanya dengar perintah. Melayani, dia tunduk kepada perintah manusia. Gembalanya bilang melayani, saya harus melayani lah, Pak. Gak mungkin saya ngelawan, saya harus tunduk. Tapi dia gak pernah ngerti kenapa dia harus melayani. Ya kenapa saya harus melayani ya? Ada apa saya harus melayani Tuhan? Nah, kalau kita paham, kita melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan, memberikan hidup kita kepada Tuhan, kita makin ngerti. Oh iya, itu semua kan karena dia yang mengasihi saya. Oh iya, karena dia yang selamatin hidup saya loh. Kalau enggak mungkin saya besok Senin bisa jumpa dengan orang lain. Selasa enggak mungkin saya jumpa dengan orang lain. Rabu saya enggak mungkin ketemu dengan orang lain. Kalau saya bisa ketemu terus sampai kembali lagi hari Minggu, itu karena dia yang lindungi saya, dia selamatin saya dari sebanyak hal. Betul enggak? Jadi kalau saya datang ibadah, doa, saya datang lagi apa? Melayani, saya beri diri saya melayani, itu karena memang dia yang menolong saya, bukan karena saya. Amin. Jadi kalau saya datang beribadah melayani, saya nggak perlu merasa rugi, nggak perlu merasa aduh Pak capek saya Pak. Ibadah terus, doa terus setiap Rabu. Capek Pak, saya nggak pengen tidur. Enggak, saya senang aja. Kapan lagi saya datang mengucap syukur buat Tuhan. Senin Selasa dilindungi saya. Besok pun dia masih jaga saya nih pas ini. Saya mau dia selalu ada sama saya. Kita tahu hanya Tuhan yang patut kita hormati. Kita tahu hanya Tuhan yang bisa membuat perjalanan hidup saya dan saudara itu jadi baik. Amin. Saya ulang lagi nih. Saudara percaya tahun ini lebih baik? Ya saya masih, karena saya percaya. Jadi saya harus ucapin. Kan kita belajar tuh ya minggu pertama di awal tahun. Gemakan itu kata Tuhan. Makanya saya selalu praktekkan itu. Saya bilang Tuhan ini tahun lebih baik. Walaupun fakta yang saya lihat nggak berubah juga. Ya Tuhan, itu ibu. Ya Tuhan tuh bapak, gitu-gitu juga. Saya udah doain, kata Tuhan janji dia pasti lebih baik. Enggak juga. Tapi ya itu, kata Tuhan. Terus percaya, pasti lebih baik. Amin. Amin. Saudara percaya tahun ini lebih baik?
Saudara tahu percaya kalau perjalanan hidupmu tahun ini baik. Jangan bergeser. Bilang sama sebelah, jangan bergeser. Geser bangku boleh. Ya kan? Geser dari rencana Tuhan jangan. Amin. Sehingga kita beribadah sama Tuhan, melayani Tuhan itu jadi kesukaan kita. Puji Tuhan. Sekarang kita akan lihat. Tadi itu iman yang salah. Sekarang iman yang benar. Ibrani 11 ayat 6. Sama-sama baca ya. Ibrani 11 ayat 6. 1, 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh mencari Dia. Amin. Allah itu amin. Bilang dulu sebelahmu, Allah itu ada loh. Dia yang kasih upah. Amin. Kalau saya hadir ini karena Dia ada kasih kaya nanti upah. Kelak di kerajaan surga saya upahnya itu ada. Bukan sekedar kayak lagu sekolah minggu, ada mahkota, pakai baju putih, enggak ada upah di bumi pun ini ada upah. Saudara, sehat itu upah. Amin. Amin. Minimal enggak upah itu. Amin. Betul enggak ya? Aduh, udara panas, cuaca buruk, tapi tetap sehat, itu upah tuh. Amin. Itu upah. Ya kalau ada lebih-lebihnya 50.000, 100.000, diajak makan, capcay, oh puji Tuhan, bonus. Amin. Apalagi kalau ada yang ngajak jalan-jalan, oh haleluya, ini double bonus. Amin. Upah tuh nggak selalu bicara uang. Saudara bisa selamat, itu upah tuh, kata Tuhan. Amin. Itu iman yang benar. Dan iman yang benar yang Tuhan Yesus ajarkan. Dia bilang, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Maksudnya kita punya perjalanan iman, bukan perjalanan iman yang bergrup, tapi perjalanan iman yang secara pribadi, secara personal. Maka tadi perhatikan baik-baik. Nanti kita akan ulang lagi tuh. Iman dikerjakan neneknya, berikutnya ke ibunya, dan berikutnya kepada Timotius. Perjalanan iman dan pengalaman iman yang mereka alami adalah perjalanan iman secara pribadi. Anak-anak muda di tempat ini, kamu menerima Yesus bukan karena orang tuamu sudah terlebih dahulu jadi Kristen, atau orang tuamu rajin datang ke gereja. Bukan. Makanya dari sejak masih muda harus tahu, iya kenapa saya udah dipercayakan melayani di tempat ini, masih muda, saya udah dipercayakan untuk datang beribadah. Kenapa ya? Harus memahami, oh iya ya, Yesus tuh sangat mengasihi hidup saya loh. Bangun itu bersama dengan Tuhan secara pribadi sejak kamu masih muda. Entah mau SMP, SMA, nanti kuliah, bangun terus perjalanan imanmu dengan Tuhan. Dan nanti kau punya pengalaman-pengalaman rohani dengan Tuhan sejak kita masih muda. Bukan hanya bilang, oh saya bisa datang beribadah, rajin beribadah, terus saya dipercayakan melayani, karena memang satu keluarga kami Kristen, satu keluarga kami melayani. Enggak, saya melayani, saya jadi paham sejak muda. Nanti kayak dulu pada tahu betul kenapa saya harus melayani ya. Oh iya ya, saya melayani karena Yesus yang menolong saya, Yesus yang selamatin keluarga saya, Yesus yang udah pilih saya, ditempatin saya di sekolah ini dengan baik, Dia yang pimpin saya dengan baik. Amin. Kita menerima Yesus, punya pengalaman secara pribadi dengan Dia. Ketika saudara dan saya punya pengalaman secara pribadi dengan Tuhan Yesus, maka perjalanan imanmu pun menjadi benar. Ketika saudara dan saya punya pengalaman secara personal dengan Tuhan, maka perjalanan imanmu pun menjadi benar. Perjalanan imanmu tidak mudah lagi untuk menyimpang ke kanan atau ke kiri. Perjalanan imanmu juga tidak mudah untuk goyah ketika ada peristiwa yang kurang baik terjadi dalam hidup kita. Karena kita percaya seperti firman terkatakan tadi, Tuhan itu ada. Amin. Dan Tuhan itu yang akan memberi upah buat hidup saya. Dia beri upah secara pribadi. Amin. Amin. Dia beri upah secara personal. Makanya dia mau bangun hubunganmu secara pribadi. Jangan gantungkan yang anak muda,
imanmu kepada orang tuamu. Tapi belajar mulai hari ini juga untuk punya pengalaman iman dengan Tuhan. Hingga ketika hari ini saya dan saudara datang ke rumah Tuhan, bukan sekali lagi karena perintah manusia, melainkan karena kita begitu mencintai Tuhan. Amin. Saudara cinta Tuhan? Kita akan lihat kisah ini. Kisah ini mungkin saudara pernah dengar. Markus 9 ayat 21 sampai 24. Markus 9 ayat 21 sampai 24. Perhatikan baik-baik kisah ini. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Ya, perhatikan baik-baik ini. Jawab Yesus, katamu, lihat baik-baik nih. Sampai Yesus harus bilang, katamu, saya akan menolong. Wah, berarti dalam perjalanan iman ini ada sesuatu yang mulai bergeser. Kok kamu masih bilang, aku pasti bisa menolong, aku pasti bisa bantu kamu. Oh gitu, katamu gitu ya. Kesan kira-kira gitu tuh. Kalau sederhananya, kayak percakapan, oh gitu ya Pak ya. Kata Bapak saya begitu ya. Padahal dia udah punya hubungan selama ini, masa dia nggak tahu saya? Terus tiba saatnya dia punya percakapan begitu, tolonglah kami, kasihanilah loh. Nah, selama ini saya nggak bantu apa? Halo, selama ini emang kamu bisa gini kapan? Bisa sampai sebesar gini jadi bapak-bapak ngapain? Kalau bukan saya yang nolong, amin, amin, sederhana ya. Sampai Yesus bilang, kata, saya bisa nolong kamu. Masa iya sih kamu jadi bertanya lagi? Yuk kita lanjut nih. Saudara, biar kita paham nih. Katamu, jika engkau dapat, ya, kasih tanya tuh, katamu, jika engkau dapat. Untung Tuhan Yesus baik loh, nggak tersinggung loh. Kalau tersinggung, ya udahlah, segini doang ternyata hubungan kita yang tipis banget ya. Tipis banget, Le kenal gua gini. Selama ini gimana sih nolong Le? Masih meragukan pertolongan saya. Kan bisa nggak? Aduh. Gitu Bu. Selama ini ngapain Bu? Katanya. Udah sampai ibu punya anak, punya cucu, masih ragu sama saya. Selama ini saya di mana emang? Kira-kira gitu saudara. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Saudara, seberapa banyak dari saudara hari ini adalah orang yang beriman? Amin. Jika hari ini kita sedang menghadapi sesuatu yang mungkin mustahil buat saya dan saudara, percayalah, tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Memang bukan berarti Tuhan langsung kasih jawabannya. Namun Tuhan mau dalam perjalanan kita tetap punya iman yang benar dalam mengiring Tuhan. Itu yang dia mau. Bukan soal jawabannya. Kalau kita dari awal percaya dia nggak ada yang mustahil buat dia, maka memang akan tidak ada yang terus mustahil. Kalaupun hari ini anakku sakit, aku semakin mundur, semakin bangkrut. Oh ya, dulu dia tolong saya kok. Kenapa saya harus tanya lagi dia? Akan tolong kami dan kasihani kami. Kita lanjut ayatnya. Segera ayah anak itu apa? Berteriak. Segera itu dia sadar. Mulai nyadar nih, mulai sadar. Kayak kita tuh ya sadar. Mulai teriak. Aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Mari sama-sama katakan dengan sama saya. Aku percaya Tuhan. Keras dong, kan teriak. Aku percaya Tuhan. Amin. Saudara percaya Tuhan? Tapi yang luar biasa, waktu orang itu katakan, aku percaya, katanya. Tapi orang tua itu lanjutkan lagi. Tolonglah aku yang tidak percaya. Kan terkadang mirip dengan kita ya. Tentu kita bisa bilang nih hari ini, aku percaya
Tuhanku ajaib. Namun di saat yang sama sesungguhnya, pas kita lihat persoalan lagi, Tuhan, tolonglah kami yang tidak percaya ini. Kira-kira gitu. Halo? Padahal kita baru angkat tangan tadi. Aku percaya. Dia mengadakan mujizat. Tapi ketika hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, lihat fakta yang terjadi. Kok jadi berubah ya? Loh kok jadi gini? Loh kok jadi saya masuk rumah sakit? Loh kok jadi keluarga saya gini? Oh, mulai nih. Mulai. Iya ya. Saya percaya gak sih sama Yesus ya? Yang menolong saya. Saudara, sebenarnya orang itu percaya sama Tuhan. Namun di saat yang sama, orang itu pun ragu sama Tuhan. Saya dan saudara kadangkala kayak gitu. Kita bilang percaya. Di saat yang sama hati kita Aduh, udah usia gini Pak Pendeta, apa iya ya? Aduh Pak Pendeta, dulu saya Pak ya. Aduh, tapi apa iya sekarang begini bisa berubah Pak ya? Nah, itu dia. Amin. Pak, apa iya bisa berubah Pak tangan saya ya? Apa iya saya bisa melangkah dengan sehat lagi? Terus kalau kata Tuhan gitu, ya udahlah, kalau kamu udah yakin aku tolong kamu, kalaupun kamu melangkah pun masih ya nggak sempurna dulu, kan kamu udah percaya kamu bisa melangkah. Langkah aja. Pasti aku tolong kok. Amin. Udah melangkahnya nggak jatuh kok. Orang ada aku di situ, nama malaikat dari surga tolong kamu. Makanya jangan biarkan, kan kita udah belajar, jangan biarkan malaikat di surga itu tidur. Kita nggak pernah dia suruh, perintahkan dia. Minta tolong sama malaikat surga, temani saya bersama-sama jalan. Jadi jangan sampai saya bisa jatuh lagi. Karena kaki saya ini mudah jatuh. Kira-kira gitu. Saya kalau melangkah tuh naik bis, busway, saya harus jaga hati-hati. Saya bilang, Tuhan, malaikat, tolong saya nih ya. Perjalanan saya hari ini, ntar harus melangkah ke sini nih. Nanti saya harus naik tangga ke sini-sini. Jangan, kalau bisa saya bisa hati-hati lihat setiap perjalanan saya, sehingga saya nggak terpleset, terjatuh. Karena tulang saya kan rentan. Kalau sempat saya terseleo, nanti ngobatinnya lama. Kan saya sadar itu tuh. Saya harus awas itu. Tapi saya tahu, saya kan nggak bisa sendiri mengawasi, betul nggak? Saya bisa terbatas. Karena mungkin semangat saya lupa. Saya butuh dia yang menolong saya juga. Ajak dia sama-sama. Tolong kita, amin. Amin. Kan bisa ngomong. Di dalam bis ngomong aja. Saya selalu gitu. Yesus, malaikat, aku nanti gini nih. Ntar kadangkala kan juga yang jaga di pintu bilang, hati-hati melangkah. Lihat bawah, kan gitu suka gitu ya. Yang naik busway itu. Tapi kalau kita hanya dianggap udah biasa kok. Enggak, saya selalu tuh jaga itu. Karena saya tahu kelemahan saya. Amin. Saya tahu usia saya udah nggak kayak Dilopa. Kalau jatuh bisa bangkit lagi dengan gampang. Nggak mudah. Usia saya udah segitu. Nggak mungkin kalau orang udah usia gitu, jangan bisa jatuh lah kalau bisa lah. Saya pernah jatuh dari motor. Waduh, pemulihannya lama. Nah itu dia. Jadi harus dijaga dengan baik. Amin. Saudara kasih Tuhan, hal yang membuat seseorang itu mudah sekali ragu, karena sesungguhnya perjalanan imannya tidak bisa bertumbuh. Kalau nggak bertumbuh perjalanan imannya, maka itu membuat seseorang seringkali ragu. Oleh sebab itu, jika iman saya dan saudara mau benar, maka imanmu haruslah mengalami apa? Pertumbuhan. Pertumbuhannya apa? Terus menerus. Agar apa? Dalam hidup kita sehari-hari nggak jadi ragu. Kalau ada persoalan, ada pergumulan, itu nggak membuat kita jadi ragu. Tapi justru persoalan, pergumulan, tantangan membuat iman saya dan saudara itu jadi bertumbuh. Amin. Bilang sama sebelahmu, kalau kamu punya persoalan, itu yang membuat imanmu jadi bertumbuh. Jangan takut sama persoalan. Amin. Jangan takut sama masalah. Itu yang sesungguhnya membuat kita jadi bertumbuh. Matius 8 ayat 5 sampai 10. Matius 8 ayat 5 sampai 10. Lihat, ini kisah berikutnya. Matius 8 ayat 5 sampai 10. Saya akan bacakan, lihat, perhatikan baik-baik ayatnya. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira
mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu, lihat, kepadanya. Karena dia kenal nih, dia kenal siapa yang didatangin. Lihat baik-baik, beda tadi ya. Dia kenal, dia nggak ragu. Dia sangat kenal, dia punya hubungan secara personal, secara pribadi. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Udah Tuhan bicara aja sekarang, pasti sembuh. Gak usah repot-repot ke sana, gak usah repot-repot tepang tangan, pasti sembuh. Lihat, sebab aku berdiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia akan pergi. Dan kepada seorang lagi datang, dia akan datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia. Saya suka tuh kata itu. Yesusnya ngapain? Heran dia. Bisa gini ya? Kok dia bisa begini imannya? Saya suka tuh dia lanjut lagi. Dan berkata kepada mereka nih yang ngikutin ya. Yang ngikutin semua orang ini. Dia bilang gini. Aku berkata kepadamu. Lihat baik-baik nih. Yesus sampai udah heran. Benar-benar nih. Kenapa dia begini nih hidupnya? Pasti dia nih punya perjalanan iman yang benar nih. Amin. Waktu dia ibadah, melayani Tuhan di dalam pekerjaannya sebagai tentara, sebagai pasukan, dia hidupnya benar. Sesuai dengan apa yang dia pakai, teladannya. Makanya setelannya beda, imannya. Dia bilang gitu. Perhatikan baik-baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah kujumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Garis bawah itu. Iman sebesar ini. Amin. Padahal firman Tuhan yang bilang, ada firman Tuhan yang katakan, imanmu cuma sebiji sesawi bisa pindahkan persoalan. Amin. Tapi Yesus bilang, ini iman yang besar. Saya belum pernah lihat ini. Amin. Saudara mau iman yang besar? Saudara mau iman yang bertumbuh? Bertumbuh. Kalau bertumbuh maka harusnya jadi besar. Sampai Yesus heran. Kok bapak ini jadi gini sekarang? Loh, kenapa jadi gini rumah tangga ini? Saya baru lihat nih iman sebesar ini. Amin. Amin. Dia gak pernah ragu loh. Kalaupun dia lihat besok Senin sampai Jumat persoalan ini datang terus bertubi-tubi. Kenapa dia selalu datang sama saya bilang, gak usah Tuhan, udah saya percaya. Pasti Tuhan tolong. Dia melangkah aja. Udah Tuhan Yesus, saya percaya. Saya besok punya usaha yang baik. Terus tapi Tuhan bilang, tapi kan kamu udah lihat faktanya, belum ada usahanya. Aku udah percaya, pasti ada. Saya nggak mau tidur, nggak mau diem nunggu mimpi, nggak. Saya lakukan saja apa yang baik dulu buat Tuhan. Kelak apa yang saya rindukan, apa yang saya percayakan pasti terjadi. Amin. Amin. Saudara cuma ngomong aja Tuhan sama saya, udah saya akan kerjakan selanjutnya. Selanjutnya urusan saya berikutnya. Saya datangin orang sakit, saya tumpang tangan, sembuh. Itu yang saya dengar firman-Nya. Sembuh. Amin. Amin. Lihat ada orang keluarga yang udah mulai putus asa, datang. Bu, jangan nyerah. Jangan jadi putus asa. Kenapa kalian jadi ragu sama Tuhan? Dengar firman Tuhan ini. Amin. Amin. Iman kita padahal kita pulang sampai di kamar nangis juga. Kita punya persoalan belum selesai. Amin. Tapi iman saya dan saudara semakin besar. Amin. Saudara bisa bilang, Tuhan bicara aja, saya akan datangin orang itu, saya sampaikan. Amin. Saya nggak ragu sama Yesus yang saya sembah. Saya nggak ragu sama Tuhan yang memberi saya upah. Saya nggak ragu, dia selalu ada buat saya. Ya, di kamar dia ada. Saya lagi di rumah, saya lihat sama anak-anak ada persoalan, saya percaya Yesus juga ada di situ, dengar persoalan kami. Amin. Saudara mau punya iman yang benar? Mari kita bangkit berdiri, kita baca ayat yang terakhir. Baca di sini saja sampai berdiri di slide. 1 Petrus 2 ayat 6. Kita baca sama-sama ini ya. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih. Amin. Sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak dipermalukan.
Amin. Amin. Saudara percaya sama Tuhan Yesus? Yes? Keluargamu tuh baik-baik pasti. Amin. Dia gak permalukan. Kalau kamu percaya saja sama Tuhan. Nah, urusan semua itu dia yang urus. Takut kata Tuhan. Kenapa ragu? Belajar sama prajurit itu. Aku supaya iman seperti besar. Amin. Kita akan angkat pujian ini. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda selamatkanku dan selamatkanku. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus. Ku percaya padamu. Dengan iman katakan, kau berfirman Tuhan dan selamat dan sembuhkan hari ini dalam nama Yesus. Bersabda, Selamatkan hidup kami Tuhan, dan selamatkan. tiada yang mustahil. Amin. Kami gak ragu, gak bimbang sama Tuhan. Kami gak minta belas kasihan Tuhan, karena Tuhan sendiri udah tiap kami kok hidup kami seperti apa. Ku percaya Dengan iman terus katakan, kau berfirman, sembuhkan. Kau bersabda selamatkan kami Tuhan. bersabda, dan selamatkan. Tiada yang mustahil. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami percaya. Yesus, ku percaya. Angkat kedua tanganmu, katakan, kau berfirman, sembuh kami Yesus. Berfirman dan sembuhkan. Kau bersabda Tuhan, Bersabda, selamatlah rumah tangga kami. dan selamatkanku. Ada yang mustahil. Ada yang mustahil Terima kasih Tuhan. bagimu. Yesus, Yesus. Yesus, ku percaya padamu. Biarkan musik saja menyanyikan pujian ini. Saudara datang sama Tuhan Yesus secara pribadi. Bangun hubunganmu hari ini dengan Tuhan secara pribadi. Apa yang saudara mau katakan sama Tuhan? Bilang, Tuhan, selama ini saya salah beriman. Tak tertentu saya beriman sama Tuhan, tak tertentu saya jadi ragu lagi. Tak tertentu saya percaya sama Tuhan hari ini, besok saya ragu lagi. Hari ini saya percaya, besok lusa saya ragu lagi. Kenapa sulit sekali saya bertumbuh imannya? Seperti yang Yesus sendiri bilang, belum pernah aku jumpai iman sebesar ini. Aku rindu punya iman sebesar yang Tuhan sudah rencanakan buat hidup. Imanku bertumbuh. Aku terlalu sibuk lihat persoalan. Aku nggak sibuk lihat masalah yang aku hadapi. Jalani saja. Dan udah sama Tuhan. Aku percaya kalau aku terima dengan Tuhan. Aku percaya dimanapun aku berada, Yesus pasti tolong aku. Malaikat Tuhan akan bersamaku. Ada setiap hari. Kalaupun ada kesukaran, aku Tuhan ada kesukaran. Karena ada firman yang menolong hidupku. Makasih Yesus. Makasih Bapa. Engkau yang memberi upah. Beri kami selamat hari ini Tuhan. Jangan biarkan iman kami kembali lagi jadi salah. Bergeser lagi. Tuhan, ajar kami fokus sama firman-Mu, fokus sama Tuhan. Bangun hubungan kami pribadi, bangun hubungan-Mu pribadi dengan Tuhan. Jauhi tayul, dongeng-dongeng, perintah-perintah manusia, tapi dengar perintah Tuhan. Taati itu, lakukan firman Tuhan. Hidupmu pasti betul-betul dipulihkan. Apa yang kau doakan, Tuhan tuh dengar, Tuhan tuh tahu betul. Kalau rindu anak-anakmu, cucu-cucumu alami pengalaman iman yang sama seperti Louis, Unike, Timotius, sama imannya. Tuhan
Harus sama. Jangan beda. Anak-anakmu harus sama imannya. Kalau kau sebagai orang tua melayani anakmu, harus melayani. Kau sebagai orang tua menyembah Tuhan, anakmu juga harus menyembah Tuhan. Kalau sebagai orang tua kau mengasihi Tuhan, anakmu juga harus mengasihi Tuhan. Gak boleh ada yang lain. Makasih Yesus. Urapi kami ya Bapa hari ini. Biarkan iman kami benar di hadapan-Mu Tuhan. Gak kembali lagi salah lagi Bapa. Kami tahu ada hal yang mungkin berat kami akan alami. Tapi biarlah firman-Mu yang menolong kami tetap berjalan di jalan yang benar. Karena kami tahu di setiap perjalanan ada Yesus yang menolong kami. Ada Yesus yang selalu memberkati kami. Makasih Yesus. Sebelum kami nikmati perjamuan kudus, Tuhan berkati kami Bapa. Hati kami diberkati oleh Tuhan. Tuhan yang menolong hidup kami. Berkati perjamuan yang ada Bapa. Berkati kami pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Tuhan urapi kami, berkati kami. Maka kami yang menerima perjamuan kudus, Tuhan biarlah perjamuan kudus hari ini menjadi kekuatan buat kami, menjadi berkat yang besar buat kami. Kami yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Kami yang lemah diberi kekuatan yang baru oleh Tuhan. Kami yang susah hatinya dihiburkan oleh Tuhan. Digantikan sukacita oleh Tuhan Yesus. Hidup kami penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Hidup kami gak sama lagi. Tapi hidup kami bertumbuh dengan Tuhan. Semakin hari semakin baik, semakin benar di hadapan Tuhan. Kami berdoa menguduskan perjamuan kudus yang kami akan minum dan makan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Nanti perjamuan kudus akan dikembalikan. Jadi bagikan buat kita. Kita angkat pujian perjamuan kudus kita hari ini. Kau Tuhan di hidupku. Hidup karena salib-Mu Tuhan. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa. Engkau yang berkuasa. Sanggup Untuk melakukan mujizat. karena salib-Mu. Karena salib-Mu. Mari kita bangkit berdiri. Kalau saudara sudah pegang, sudah bisa dibuka. Karena salib-Mu Ku menang. ku menang. Engkau yang berkuasa. Engkau yang berkuasa. Sanggup Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. di hidupku. Angkat roti ada di tangan kananmu. Dan kita akan dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita akan sama-sama makan roti yang ada tangan kanan kita. Percayalah, ada tubuh Kristus yang akan menolong setiap hidup kita.
Apapun yang kita hadapi hari ini, tubuh Kristus dan Kristus sendiri akan menolong setiap hidup kita. Mujizatnya tersedia dalam hidup saya dan saudara. Kita akan makan bersama-sama hanya di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat tubuhmu ya Bapa. Terima kasih ya Yesus. Angkat cawan yang di tangan kanan kita, dan kita akan dengar firman Tuhan. Demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara kasih Tuhan, kita akan minum cawan atau anggur yang ada di tangan kanan kita, yaitu darah Kristus yang menolong setiap hidup kita, membasuh dosa kita, membenarkan setiap pelanggaran-pelanggaran hidup kita, sehingga hidup kita menjadi benar. Iman kita menjadi benar di hadapan Tuhan. Kita percaya dengan cawan yang ada tangan kanan kita, yang sanggup membaharui setiap hati dan rohani kita. Kami akan minum hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh Kau ajaib buat kami Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Engkau baik Tuhan. Kau ajaib buat kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat perjamuan hari ini Bapa. Biarlah Engkau terus menolong hidup kami Tuhan. Jika apa yang kami lakukan kerjakan di sepanjang minggu ke depan, Terima kasih. hanya firman Tuhan yang menolong hidup kami. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Kami bersyukur Terima kasih. buat tubuhmu, darahmu yang tercurah dalam hidup kami. Terima kasih ya Kau baik, Kau ajaib buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami berdoa bersyukur di dalam berkat nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Jemaat dikasih Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu diberkati Tuhan. Amin. Iman kita tetap teguh kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman yang sudah disampaikan oleh gembala di tempat ini, Bapak Haryanto. Biarlah semakin Tuhan pakai, dimanapun dia boleh Tuhan tempatkan untuk melayani Tuhan. Kita dengarkan pengumuman kita akan ada ibadah doa di hari Rabu nanti di kediaman Ibu Merina dan Bapak Oscar di E4 lantai 10 nomor 17 pukul 7 malam. Kita boleh bersama-sama berkumpul memuji dan menyembah nama Tuhan. Kita juga ada doa puasa, kita mau melatih tubuh kita untuk berpuasa ya. Terakhir makan Kamis malam, lanjut kita berpuasa dan buka puasa pukul 4 sore ya. Kita terus doakan untuk ibadah kita, biar tetap Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kita doakan juga terus untuk jemaat, sama-sama kita saling mendoakan di antara kita, dan juga biarlah gereja ini semakin Tuhan pakai. Kita boleh bersama-sama di tempat ini beribadah, bahkan kita boleh melayani Tuhan. Kita juga terus berdoa untuk retreat kita tanggal 23-24. Biarlah ada kuasa Tuhan yang boleh terjadi di tengah-tengah ibadah kita. Amin. Kita rindu ya, berbuah lebat. Itulah tema yang akan dibawakan di retreat tanggal 23 dan 24 September. Lalu minggu depan kembali kita akan beribadah bersama di pukul 4 sore. Sebelum kita memberikan persembahan, persepuluhan mungkin milik Tuhan yang ingin dikembalikan, tundukkan kepala, kita akan berdoa terlebih dahulu.
Bapa, kami sungguh berterima kasih buat firman-Mu ya Allah. Biarlah iman percaya kami boleh semakin bertumbuh di dalam Engkau ya Allah. Kami boleh tetap percaya sungguh bahwa Engkau Allah yang tidak pernah membiarkan kami dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Berkati Tuhan seluruh jemaat-Mu Allah, biarlah firman yang kami dengar, kami boleh menjadi pelaku firman-Mu ya Allah. Tetap teguh, tetap kuat. Kami percaya akan kebenaran firman Allah. Sebentar Tuhan, kami bawa persembahan kami kepadamu, persepuluhan kami, milik-Mu Tuhan, kami kembalikan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Bahkan ucapan syukur kami bawa kepadamu Tuhan sebagai tanda sukacita kami kepadamu ya Bapa. Biarlah persembahan yang disampaikan Tuhan boleh menjadi pelebaran kerajaan Tuhan di gereja-Mu ini ya Bapa. Engkau balas setiap tangan-tangan yang terulur Bapa, 30, 60, bahkan 100%. Allah yang memberkati mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Siaplah kami memberi dengan penuh sukacita. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan jalankan persembahan pada sore hari ini. Kita naikkan pujian kita, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Persembahan dijalankan. Haleluya. Amin. Oh, terima kasih. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Mari saudara kita semua bangkit berdiri, soraklah. Haleluya. Soraklah. Haleluya. 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 Soraklah. Haleluya. Soraklah. Haleluya. Haleluya. Sorak. Haleluya. Soraklah. Haleluya. Amin. Soraklah. Haleluya. Haleluya. Soraklah. Haleluya. Soraklah. Haleluya. 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 Kita akan tinggalkan tempat ini. Amin. Kita bawa berkat-berkat dari Tuhan. Kita teringat tadi akan Ibu Herlina yang sudah hadir tadi tapi tidak bisa mengikuti ibadah karena tiba-tiba lambungnya terserang mah ya. Tadi dia habis dari kondangan, mungkin dia ada salah makan, perutnya sakit dan dia akhirnya mesti pulang ke rumah, tidak dapat beribadah bersama kita. Bapak Ibu terbeban berdoa buat dia. Amin ya, biar dia sehat dan besok minggu depan dia boleh bersama-sama datang kepada kita, bersama-sama dengan kita beribadah. Kau dan sembuhkan. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, jangan pernah kita ragu seperti firman Tuhan pada saat sore hari ini. Jangan ragu apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi amin. Dalam hidup Kita akan pulang dari tempat ini. tak pernah Kita tidak mau ragu lagi akan firman Tuhan. Tuhan. Amin. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku
pada di akhir ibadah ini Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan sebelum kami pulang meninggalkan tempat ini ya Bapa. Engkau yang menilik setiap hati jemaat-Mu ya Allah. Engkau yang tahu segala keberatan di hati mereka, segala seru doa mereka Tuhan. Pada sore ini kami dengar firman-Mu Allah. Kami enggak mau ragu Tuhan. Kami enggak mau bimbang Allah. Karena orang yang diombang-ambingkan tidak pernah mendapatkan apa-apa ya Tuhan. Karena itu Tuhan pada sore ini Tuhan, biarlah Tuhan firman yang kami dengar menguatkan iman kami ya Bapa. Kami percaya Engkau sanggup menolong kami Allah. Engkau sanggup membukakan jalan kami yang tertutup ya Allah. Engkau sanggup menyembuhkan bahkan sakit penyakit kami Allah. Kami patahkan segala kelemahan tubuh kami. Kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus segala jalan-jalan yang tertutup. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan yang bukakan jalan-jalan-Mu ya Allah bagi jemaat-Mu ya Tuhan. Dan pada sore ini Tuhan kami berdoa bagi saudara kami Ibu Herlina ya Tuhan. Mari Engkau lawat dia sore hari ini Tuhan. Kuasa-Mu tetap sama Allah. Jamalah lambung yang sakit Tuhan. Kami berdoa, kami sepakat menghancurkan sakit penyakit di dalam nama Yesus. Kuasa Allah yang menyembuhkannya Allah. Izinkan dia minggu depan untuk beribadah bersama dengan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami terus dukung gereja-Mu di tempat ini ya Bapa. Biarlah semakin Tuhan perluas ya Allah. Semakin ada jiwa-jiwa yang baru, keluarga-keluarga yang baru, orang-orang muda yang baru Tuhan, untuk datang beribadah kepadamu. Pakailah kami Allah, pakailah jemaat-Mu Tuhan, untuk membawa oh Tuhan jiwa-jiwa ini Allah masuk ke dalam rumah Tuhan, hingga ada Tuhan kesembuhan, pertobatan mulai terjadi Allah bagi umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu gembala sidang setempat ini ya Bapa. Terus Tuhan sehat-sehatkan dia Allah. Tuhan terus pakai di mana dia boleh ada. Tuhan terus berkati kehidupannya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bahkan bangsa Indonesia kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan yang terus berkarya bagi bangsa kami. Bahkan rencana pemilihan presiden di 2004 kami serahkan di dalam nama Yesus. Engkau beri kami pemimpin yang takut akan Engkau ya Allah. Engkau beri kami pemimpin yang mengasihi akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Sertai perjalanan kami Tuhan, hingga kami boleh tiba di tempat kami dengan selamat, tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih Allah, terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan sambut berkat yang daripada Allah. Kau berfirman, terima kasih Bapa, amin. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Tiada yang mustahil, Tiada yang mustahil bagi Yesus. Yesus, ku percaya padamu. Makasih Tuhan. Sebelum kami terima berkat hari ini, izinkan kami kembali berdoa bersyukur buat apa yang sudah Tuhan lakukan. Khususnya buat mama dari Ayah Yeyen, Pak Yeyen Tuhan, yang sudah Tuhan lawat, Tuhan pulihkan. Biarlah kesehatannya berangsur-angsur semakin sehat, semakin pulih Bapa. Kalaupun ada yang Tuhan ingin perbaiki, biarlah Tuhan perbaiki dengan baik. Berikan hikmat juga pada orang tua ini, untuk dia hidup sungguh-sungguh di dalam jalan Tuhan. Kalaupun dia juga ingin memberikan hati dan hidupnya sungguh kepada Yesus, menerima Engkau Tuhan sungguh-sungguh dalam hidupnya secara pribadi, izinkan kami juga melayaninya Bapa. Sehingga orang tua ini mungkin di masa lalu ada perjalanan-perjalanan yang dalam mengiring Tuhan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi kami tidak melihat masa lalu, tapi Tuhan selalu melihat masa depan yang baik. Dan izinkan orang tua ini
bisa mendapatkan kebenaran yang sesungguh dalam firman Tuhan. Makasih Yesus, agar berkat itu terus Tuhan sediakan dalam masa tuanya Bapa. Kami juga bersyukur buat cucu dari Pak Agus dan Ibu Yulia yang sudah menjalani operasi juga. Kami berterima kasih Tuhan yang memberi kesehatan yang baik. Pulihkan dengan baik Tuhan. Kalaupun mungkin keluarga ini belum mengenal Kau secara pribadi, tapi kami berdoa di dalam nama Yesus, kelak mereka juga akan terima Engkau juru selamat dalam hidup mereka Bapa. Mereka bukan sehat, bukan hanya sekedar kuat, tapi mereka juga diizinkan Tuhan dengan cara Tuhan. Mungkin ada hamba Tuhan yang akan datang menolong mereka, membawa mereka, memperkenalkan hidup mereka kepada Tuhan Yesus. Pakai Bapa, hamba-hambamu ya Tuhan. Terima kasih, berkati Pak Agus dan Ibu Yulia Tuhan Yesus. Sebagai orang tua, sebagai kakek dan nenek, untuk jadi teladan yang baik di tengah-tengah keluarga besar mereka Bapa. Hingga anak-anak dan cucu-cucu mereka jadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami juga berdoa buat rencana juga Tante Caroline untuk operasi matanya kembali Tuhan. Tuhan tolong Bapa, berikan tetap rasa percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah melakukan yang baik dalam hidupnya Bapa. Nah kalau Tuhan izinkan dia menghadapi operasi, biarlah Tuhan bekerja di sana memberkatinya Bapa. Terima kasih Yesus. Mungkin di antara kami juga kesehatannya sedang terganggu. Tuhan beri kami kekuatan yang baru Bapa. Tolong kami Yesus, mampukan kami sepanjang minggu ke depan dalam kami pekerjaan, usaha, bisnis kami, mungkin ada pelayanan kami. Tuhan tolong kami sepanjang minggu ke depan Bapa. Anak-anak kami juga dalam sekolah, Tuhan tolong mereka, pimpin mereka Tuhan, hingga kami tetap utuh di dalam Tuhan. Kembalikan kami datang beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan. Ini ungkapan syukur kami kepada Tuhan yang baik, yang memberkati hidup kami Bapa. Kami pulang dari tempat ini Tuhan berkati, serta apapun yang kami pakai, semua diberkati Tuhan. Sekarang jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyaring wajahnya dan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan yakinlah Tuhan telah menyediakan hari depan yang penuh dengan harapan. Terimalah hikmat, terimalah sukacita, terimalah damai sejahtera dan penyertaan Allah Roh Kudus yang menyertai setiap langkah hidup saya dan saudara. Mulai sore hari ini, besok sampai selama-lamanya. Sambil mengucap syukur, kita naikkan pujian ini. Ku nyanyikan haleluya. Ku nyanyikan haleluya. Sungguh ajaib perbuatanmu. Ku nyanyikan haleluya. Sungguh besar perbuatanmu. Sungguh ajaib perbuatanmu. Perbuatanmu. Amin. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati kita semua. Amin. Bersyukur padamu, oh Yesusku, Engkaulah jawab